Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Ora et Labora, yaitu Taman Eden dan Lucifer, rahasia Yehezkiel 28 dan Yesaya 14 terungkap. Ya, Ora et Labora, silakan. Ya, terima kasih Pastor. Ya, Shalom. shalom. Izin Pak, di dalam Kejadian 2 ayat 8 dengan tema manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Apakah Taman Eden yang dibuat oleh Tuhan dan ditempatkan manusia di taman tersebut, Pak? Itu adalah Taman Eden yang sama di dalam Yehezkiel 28 di zaman Raja Tirus, khusus untuk ayatnya yang ke-13. Demikian, Pak. Yehezkiel 28 itu bukan cerita bukan cerita manusia ya, tapi lagi cerita apa? Lagi cerita Helel ben Shakar. Ya. Ya, Yesaya 28 ayat 13 itu. Ya, dari atas ya. Nubuatan melawan Raja Tirus. Hai anak manusia, katakan pada Raja Tirus. Nah, itu nanti kalau di Hagios Bible College yang kedua saya jelaskan ya, bahwa ini tuh banyak nubuatan-nubuatan nabi-nabi itu yang rasanya nggak nyambung dengan zaman itu. Ya, ternyata ini lagi cerita nubuatan dari ujung sampai ujung tuh. Kayak Yesaya 14, Yesaya bernubuat untuk Raja Babel, nggak nyambung. Zaman itu kerajaan Babel masih lemah. Ya, 200 tahun kemudian baru ada Nebukadnezar. Gitu ya, kayak manusia ucapan katakan Raja Tirus. Siapakah Raja Tirus? Ya, beginilah firman Allah, gambar dari kesempurnaan, penuh hikmat maha indah. Engkau di Taman Eden, ya, yaitu taman Allah, penuh dengan segala dan seterusnya ya. Jadi ini lagi cerita tentang Helel ben Shakar, ya. Helel ben Shakar yang diciptakan untuk menguasai Haaretz. Makanya Tuhan menciptakan manusia. Karena Haaretz itu kemudian jatuh. Benar kan? Engkau tak berjelas segala macam ya, sampai dengan kecurangan, dengan dagangmu yang besar. Engkau penuh kejahatan, engkau berbuat dosa, aku buang engkau dari gunung Allah. Dan kerup yang berjaga memisahkan engkau dari tengah-tengah batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi, ke Haaretz kau kulempar. Ya, jadi ini apa? Ini lagi cerita yang di Yesaya 14 ayat 12. Ya, bayangkan ya. Yesaya 14 ayat 12. Ya, engkau sudah jatuh dari langit. Engkau dipecahkan ke bumi yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya kan, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Siapa ini? Bintang timur putra fajar, Helel ben Shakar. Setan itu. Jadi Yehezkiel itu lagi cerita. Nah, Eden, apakah Eden? Eden itu kan adalah suasana surga kan? Itu Ora et Labora. Mana nih? Pertanyaan itu. Iya, baik. Oke, lanjut. Ada lagi? Cukup, Pak. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Pastor Paul Zhang. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya.
Silakan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Pastor Paul Zhang. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Kejadian 2 ayat 8 berbunyi, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Yehezkiel 28 ayat 13 berbunyi, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Yehezkiel 28 ayat 16 sampai dengan 17 berbunyi, dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Yesaya 14 ayat 12 berbunyi, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lukas 10 ayat 18 berbunyi, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Wahyu 12 ayat 9 berbunyi, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.